Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahli washabi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat untuk Abi Hanif dan Umi dan keluarga selaku pengasuh pondok pesantren Super Camp Laure Hanifida dan jajaran pengurus serta dewan guru dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Kali ini perkenalkan, nama saya Almarhum Hama dari kelas 9 MTS Al-Quran Laure Hanifida. Aku mempresentasikan PT Majelis saya yang ada pada bab 9 Kitab Saliman. Ya, di sini itu menceritakan tentang bahwa Allah itu menghilangkan penyakit. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman itu ketika itu diuji oleh Allah dan oleh segala penyakit, dan jasadnya itu ternyata jasad Nabi Sulaiman. Orang-orang itu mengira bukan. Nah, tubuhnya itu sangat kurus, yang asalnya itu dari langit yang mempunyai 4 sisi. Cincinnya tuh asalnya dari langit yang mempunyai 4 sisi. Tuh, cincinnya itu ada 4 sisi, dan salah satu sisinya itu kayak ada yang la haula wala quwata illa billah aliyal. La haula wala quwata illa billah. Dan di dalam cincinnya itu memiliki sinar yang sangat bersinar, cahaya yang sangat bersinar. Dan ketika beliau itu mendapatkannya, beliau mengumpulkan jin, makhluk, hewan serta angin. Lalu pada zaman itu beliau berada di dalam kota. Dia menemukan kota atau kerajaan di salah satu samudra di tengah lautan yang dipimpin oleh Raja Agung atau Saidu, bernama Saidu. Nah, itu tuh berada di tengah samudra karena tidak ada yang dapat merubuhkan kerajaan itu karena berada di tengah samudra. Akhirnya Nabi Sulaiman itu mampu membunuh pasukannya dan penguasa kerajaan tersebut, dan akhirnya ia merampas seluruh hartanya dan merampas pula seorang anak perempuan yang bernama Jarodah. Akhirnya setelah kembali, beliau jatuh cinta, dan mengajak perempuan itu untuk bermualaf. Setelah sekian lama, sekelompok Nabi Sulaiman itu memerintah sekelompok syaitan itu untuk membuat patung yang mirip sekali dengan ayah dari istri beliau yang sudah wafat. Itu lalu si Jarodah juga memberikan pakaian yang selama sehari-harinya itu selalu dipakai oleh ayahnya, dengan pakaian suci yang tidak pernah dicuci selain oleh perawan yang tidak mengeluarkan darah. Di situ mirisnya ternyata setelah dikabulkan oleh Nabi Sulaiman permintaan istrinya itu, mirisnya Jarodah itu selalu bersujud kepadanya, lama-kelamaan selalu bersujud kepadanya dan seakan-akan menduakan Allah. Itu tuh selama 40 hari. Akhirnya kerabat Nabi Sulaiman yang sangat dekat itu tuh berkata bahwa, wahai Nabi, sungguhnya di rumahmu ada seorang yang mempersekutukan Allah selama 40 hari. Lalu Nabi Sulaiman tercengang dan akhirnya dia menghancurkan patung tersebut dan memarahinya. Dan beliau berjalan menuju hamparan padang Sahara untuk bertobat bahwa di rumahnya itu telah ada seorang yang mendoakan Allah, menggelar itu. Habis itu, ya itu tadi, tidak pernah menyentuh kecuali suci, dan tidak ada yang pernah menyentuh patungnya serta cincinnya itu kecuali dalam keadaan suci. Nah, habis itu ketika Nabi Sulaiman berkumpul dengan istrinya, lalu beliau melepas cincinnya dan memberikan kepada Aminah, yaitu salah seorang kayak pembantu gitu di kerajaannya yang paling suci. Akhirnya ketika Nabi Sulaiman dalam keadaan suci, baru dia minta lagi cincinnya gitu. Tapi pada suatu saat Nabi Sulaiman itu mendapatkan azab dari istrinya yang telah mendoakan Allah, bahwa dia itu telah ketika Nabi Sulaiman itu berkumpul dengan istrinya, dia menitipkan cincinnya kepada Aminah. Lalu setan itu menyamar menjadi Nabi Sulaiman dan meminta cincin itu, sehingga Aminah memintanya, dan akhirnya setan itu menduduki kursi Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman setelah suci, beliau meminta cincinnya, lalu Aminah itu mencuriga bahwa itu bukan Nabi Sulaiman karena bentuknya yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, akhirnya tidak percaya dan berkata, engkau siapa? Lalu
ketika Nabi Sulaiman pun meminta makanan kepada istrinya, dia diludahi gitu karena azab dari istrinya tersebut. Ya, dan beliau diusir sempat dilempari makanan-makanan gitu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.